Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, abang-abang dan kakak semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pidato menggetarkan Rasulullah SAW saat Fathul Mekah terjadi di bulan Ramadan 8 Hijriah. Ketika berhasil membebaskan kota Mekah atau dikenal dengan sejarah bernama Fathul Mekah, Rasulullah SAW lantas berpidato di Ka'bah. Hal ini terjadi pada bulan 20 atau 21 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Pidato ini menjadi salah satu pidato atau khutbah yang paling menggemparkan dalam sejarah, sebab isinya berisi sebuah cinta dan ajaran penting Islam, serta nasib orang-orang Quraisy pasca penaklukan kota tersebut atau Fathul Mekah. Dikutip dari Sirah Nabawiyah, Ar-Rohiq Al-Maktum karya Syekh Safirur Rahman Al-Mubarakfuri halaman 573 dikisahkan, ketika peristiwa Fathul Mekah terjadi dan berakhir dengan penuh kedamaian dan Quraisy menyerah, Rasulullah berjalan menuju Ka'bah. Lantas beliau sholat dan mengelilingi Ka'bah dengan takbir. Umat muslim pun berbaris memenuhi masjid dan menantikan apa yang beliau lakukan. Rasulullah pun memegangi dua tiang pintu Masjid Haram. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun di bawahnya. Mereka pun berharap-harap cemas tentang nasib mereka. Dikisahkan Rasulullah lantas berpidato dengan indah. Beginilah pidato beliau. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya yang telah membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri mengalahkan musuh-musuhnya. Ketahuilah bahwa segala kekuasaan, kemuliaan atau darah, atau kekayaan itu berada di bawah kedua kakinya ini, kecuali pelayan Ka'bah dan pemberi minuman kepada jemaah haji. Ketahuilah, korban pembunuhan karena ketidaksengajaan itu sama dengan pembunuhan, seperti membunuh dengan cambuk atau tongkat. Maka diatnya diperberat, yaitu berupa 100 unta, 40 ekor diantaranya harus dalam keadaan bunting. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah mengenyahkan semangat jahiliyah dan mengagung-agungkan nenek moyang kalian, karena semua manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Lantas beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hadis surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan kuperbuat? Tanya Nabi. Orang-orang Quraisy pun menjawab, kebaikan, engkau adalah saudara yang mulia dari saudara kami yang mulia, paparnya. Sabda Nabi, aku akan mengucapkan kepada kalian seperti yang pernah diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian, pergilah kalian bebas. Sontak dikisahkan setelah pidato itu takbir menggema. Umat Islam saling berpelukan dan tangisan haru pun berderai. Rasulullah telah memberitahu indahnya Islam yang ia bawa. Ketika harusnya lazimnya sebuah perangan atau penaklukan, biasanya dilanjutkan dengan rampasan perang atau bahkan penghakiman. Rasulullah sebaliknya. Rasulullah memberi ampun kepada kaum Quraisy dan sejatinya telah mengusir dirinya dari Mekah dan membuat beliau tersiksa bertahun-tahun,
bahkan menyebutnya sebagai saudara. Sebuah pidato yang menggetarkan tentang agama Islam sebagai agama yang penuh damai dan memaafkan, serta menjadikan Islam berkembang saat ini karena indahnya perilaku Nabi tersebut. Sejarah mencatat Fathul Makkah ini merupakan kenangan terbesar umat Islam dan menjadikan Islam berkembang kian besar. Wallahu a'lam. Terima kasih abang-abang, kakak, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.